bicara begini. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang dibenarkan. Nah, kenapa kita disebut orang yang dibenarkan? Bukan berarti kita sudah benar. Bukan karena kita benar. Ya, kita dibenarkan itu karena iman, dalam iman, oleh karena kasih karunia Allah. Nah, apa kasih karunia Allah itu? Kasih karunia Allah itu adalah suatu tindakan Allah yang memperhitungkan kebenaran Yesus Kristus dalam kita dengan secara cuma-cuma. Kita menerimanya dengan cuma-cuma. Nah, itulah tindakan Allah, ya. Itulah suatu tindakan Allah yang memperhitungkan kebenaran Yesus Kristus dalam kita yang kita terima oleh iman, ya. Kita terima dengan cuma-cuma oleh iman dalam Kristus Yesus. Nah, itulah kasih karunia. Nah, jadi kita dibenarkan bukan karena kita berbuat benar, bukan karena kita sudah benar, tetapi karena hanya kebenaran Kristus itulah yang diperhitungkan di dalam kita. Nah, begitu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Nah, makanya di kitab Roma pasal yang kelima ayat ke-18, nah bunyinya begini. Sebab itu sama seperti satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, ya. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, nah di kitab Roma pasal yang kelima ayat ke-18 ini mengatakan bahwa satu pelanggaran atau satu kesalahan, yaitu pelanggaran, yaitu kesalahan Adam, cukup membuat semua orang beroleh penghukuman. Nah, begitu saudara-saudara. Cukup membuat semua orang diperhitungkan sebagai manusia yang berdosa, manusia yang layak untuk dihukum, yang patut untuk dihukum, menerima penghukuman. Sebab upah dosa ialah maut, dan penghukuman dosa itu seharusnya ditanggung oleh manusia. Nah, begitu. Satu pelanggaran, yaitu pelanggarannya Adam, yaitu kesalahannya Adam waktu dia jatuh ke dalam dosa. Jadi waktu pun kita disebut manusia berdosa, orang berdosa, bukan karena kita melakukan dosa. Kita disebut orang manusia berdosa bukan karena kita melakukan dosa, tetapi karena pelanggaran Adam yang jatuh ke dalam dosa, itulah yang membuat kita disebut manusia berdosa, ya. Manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, begitu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Nah, sama ketika satu perbuatan yang benar, ya, satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh hidup kekal. Nah, siapa itu? Yaitu perbuatan Kristus Yesus yang membenarkan kita. Nah, disitulah kita juga diperhitungkan sebagai orang yang benar. Makanya kita disebut orang yang dibenarkan. Nah, makanya di video saya sebelumnya saya menjelaskan bahwa ketika kita beriman kepada Kristus, kita tidak hanya beriman bahwa Yesus itu ada, ya, Tuhan itu ada, ya, Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Tidak hanya percaya begitu saja, tetapi kita percaya bahwa kematian dialah adalah kematian kita terhadap dosa, kebangkitan dialah adalah kebangkitan kita dan hidup untuk Allah. Nah, begitu saudara-saudari, kita harus bisa melihat dan memandang itu, bahwa tubuh dosa kita sudah terpaku di salib, dan kita juga memiliki hidup yang baru, hidup yang memiliki pengharapan, hidup yang sudah bersatu dengan Allah, bersekutu dengan Allah Bapa, ya, yaitu karena kuasa kebangkitannya. Nah, itu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kebenaran hari ini kita dibenarkan karena iman, hanya karena Allah memperhitungkan kebenaran anaknya, yaitu Yesus Kristus di dalam kita. Ketika Allah Bapa melihat kita sebagai orang benar, Dia melihat Kristus di dalam kita,
dia melihat kita di dalam Kristus, anaknya yang tunggal itu, ya. Begitu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau begitu enak sekali lah ya jadi orang Kristen, beriman, ya kan? Cukup beriman, cukup percaya, maka diperhitungkan sebagai orang benar, maka layak menerima kehidupan yang kekal. Enak ya? Ya benar, enak sekali. Tapi apakah kalau begitu kita boleh suka-suka berbuat kesalahan karena atau melanggar apa yang Tuhan tidak mau, ya, apa yang Tuhan benci, karena kita bukan perbuatan kita yang diperhitungkan, tapi perbuatan Kristus yang diperhitungkan di dalam kita. Apakah begitu? Tidak juga. Nah, kenapa tidak begitu? Karena ketika kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, ketika kita menerima Yesus itu sebagai Tuhan juru selamat pribadi kita, maka kita dianugerahkan, diberikan ya Roh Kudus, ya, yang diutus Bapa ke dalam kita. Nah, kerjaan Roh Kudus ini menguduskan. Nah, ini yang tahap kedua. Nah, ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan tadi, maka kita diperhitungkan sebagai kebenaran. Nah, setelah itu kita akan menerima Roh Kudus yang kerjaannya menguduskan di dalam diri kita, ya. Pekerjaan Roh Kudus yang menguduskan, yang kudus-kudus, begitu. Nah, itulah yang mengerjakan dari dalam diri kita ketika kita sudah benar-benar beriman, sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Jadi kalau begitu boleh kita suka-suka? Tidak. Karena ketika Roh Kudus itu ada di dalam kita, sudah pasti Roh Kudus itu yang memimpin hidup kita. Makanya di Roma 8 dikatakan, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak biarlah hidupmu dipimpin oleh Roh, maka dagingmu mati, gitu. Kira-kira begitu ya. Maka kamu tidak dikuasai oleh daging, keinginan daging, hawa nafsu dari daging. Nah, kira-kira begitu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kerjaan Roh Kudus itu menguduskan. Nah, sehingga di Kisah Para Rasul, ya, pasal yang kedua, ayat yang ke 38, di sana perkataan Petrus, ya, waktu Petrus berkhotbah. Nah, perkataan Petrus itu begini. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Ya, untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima Roh Kudus. Nah, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus, ya, dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima Roh Kudus. Nah, ketika kita menerima Yesus Kristus, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada yang sudah Dia lakukan, ya, maka kita akan menerima Roh Kudus. Nah, pekerjaan Roh Kudus itu menguduskan, ya. Contoh begini. Hari ini kau suka mukuli orang, ya, kau sering berantem, kau pukuli orang. Hari ini kau terima Yesus. Tidak bisa secara langsung hari ini kau tiba-tiba menjadi orang yang langsung baik. Tidak. Mungkin besok pun kau masih pukul orang. Mungkin yang kemarin setiap hari bisa 3 orang contoh kau pukuli, kerjaan kau emosi aja gitu kalau ketemu orang gitu. Mungkin besok udah mulai berkurang. Yang kemarinnya pukuli orang 10 kali sehari, mungkin besok udah mulai 5 kali. Nah, kerjaan Roh Kudus itu menguduskan seperti itu, sehingga kau pelan-pelan kau akan berubah, kau akan mengerti, kau akan dituntun, dan kau akan hidup oleh Roh. Nah, begitu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kerjaan Roh Kudus itu yang menguduskan, ya. Jadi tadi kita menerima kebenaran, kita diperhitungkan sebagai orang benar, kita dibenarkan, itu cuma-cuma, ya, dianugerahkan kepada kita dengan cuma-cuma, karena kebenaran Kristus Yesus diperhitungkan kepada kita ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, ya. Itulah yang diperhitungkan Allah kepada kita, yaitu kebenaran Yesus Kristus. Nah, di kitab 1 Petrus pasal 1 yang kedua pun di sana dikatakan begini.
yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan mencari dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Nah, di sana dikatakan bahwa yaitu orang-orang yang dipilih sesuai rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh, dikuduskan oleh Roh. Nah, Roh itu tadi yang mengerjakan pengudusan di dalam diri kita, ya. Yang dulu ya kita mungkin suka berantem. Nah, setelah kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, nah maka kita diberikan Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang mengajarkan kita. Nah, jadi begitu. Jadi apakah boleh dengan suka-suka kita melakukan atau melanggar apa yang Tuhan tidak mau ketika kita dibenarkan dengan cuma-cuma? Ya tidak juga, karena ada Roh Kudus yang melakukan pengudusan di dalam kita. Artinya hidup kita tidak bisa dipimpin oleh kita lagi. Hidup kita harus dipimpin oleh Roh, yaitu Roh yang memerdekakan kita dari dosa dan hukum maut, ya, dari hukum dosa dan maut, yaitu Roh Kudus yang diberikan Bapa kepada kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi kehendaknya di dalam kita. Nah, begitu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini kita harus mematikan daging kita, biarlah Roh Kudus yang diberikan itu yang memimpin kepada kita. Nah, itulah cara kita dibenarkan dalam Yesus Kristus. Nah, itulah kebenaran Injil yang sebenarnya, ya begitu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Jadi apakah dengan kita melakukan perbuatan baik itu tadi kita diselamatkan? Enggak. Ya, kita dibenarkan, dihitung menjadi orang benar cuma-cuma karena kebenaran Yesus Kristus diperhitungkan dalam kita. Maka kita menerima Roh Kudus yang untuk melakukan pengudusan, ya, melakukan hal-hal yang kudus di dalam diri kita. Nah, itu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Artinya hidup kita ketika kita sudah dalam Yesus, ketika kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, tidak bisa menjadi milik kita sendiri lagi. Harus Kristus yang hidup dalam kita, harus Roh Allah yang hidup di dalam kita, yang memimpin kita, yang melakukan segala sesuatu dari dalam kita untuk kepentingan-kepentingan Allah, bukan lagi kepentingan-kepentingan kita sendiri lagi. Makanya makanya Paulus mengatakan bahwa hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah. Kenapa Paulus ini mengatakannya seperti itu? Dia mengerti betul, ya, bahwa dirinya, hidupnya sudah tidak milik dia lagi. Kristus, Roh Allah yang sudah memeteraikannya bahwa dia milik Allah sudah ada di dalam dirinya, sehingga hidupnya tidak mementingkan kepentingan dia pribadi. Hidupnya hanya mementingkan, hanya dipakai Tuhan, ya, menjadi alat Tuhan untuk kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan Tuhan, ya, bukan kepentingan dia, ya, tujuan yang dia kerjakan hanya untuk dipakai Tuhan memberitakan namanya. Sehingga dalam Kisah Para Rasul pun, Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 di sana pun waktu dia bertobat, kan Tuhan bilang, aku memilih dia sebagai alatku, alat untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja, kepada orang-orang Israel. Nah, begitu. Jadi ketika kita dipilih Tuhan, ya, dipilih Tuhan untuk melayani Dia, kita ini menjadi alat Tuhan, ya. Jadi begitu. Kita dimateraikan dengan Roh Kudus, ya, sebagai tanda kita milik Tuhan. Kita milik Tuhan yang dipakai Tuhan, ya. Tentunya Roh Kudus menuntun kita kepada hal-hal yang kudus. Tidak mungkin dong Roh Kudus itu menuntun kita untuk mencuri, contoh, untuk memukuli orang. Nah, itu bukan Roh Kudus, ya. Itu sudah pasti bukan Roh Allah. Nah, begitu. Jika ada roh yang memimpin kita seperti itu sudah pasti bukan Roh Allah. Nah, jadi begitu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, itu yang kita pelajari hari ini, bahwa hidup kita sudah benar dan kita dibenarkan karena kebenaran Yesus Kristus diperhitungkan kepada kita, dan setelah itu kita menerima Roh Kudus yang kerjaannya melakukan pengudusan di dalam kita. Nah, makanya dalam kitab Efesus pun di sana Efesus 2 pasal 10 sana dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Di sana jelas dikatakan setelah kita diselamatkan karena kasih karunia dalam iman, kita dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Jadi hari ini sudah jelas
bahwa setelah kita menerima Yesus Kristus, kita dipersiapkan atau Roh Kudus memimpin kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Nah, itu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus